Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ducayani, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Islam Lamongan, semester 3, NIM 35 akan menjelaskan sedikit tentang leguminosa nangka. Nah, sebelum kita menginjak materi tentang leguminosa nangka, kita perlu memperhatikan tentang pakan hijauan ternak lainnya. Perkembangan hijauan pakan ternak dalam upaya penyediaan pakan hijauan berkualitas bagi ternak ruminansia menjadi hal yang penting untuk dilakukan, terlebih di negara tropis seperti Indonesia. Pada umumnya, hijauan rumput dan legum di daerah tropis memiliki kualitas yang kurang bagus. Pengaruh iklim dan cuaca sangat besar terhadap proses pertumbuhan dan kualitas hijauan. Di antaranya, hijauan pakan banyak memiliki kulit biji yang tidak bermiabel atau sangat keras, sehingga sulit ditembus untuk tumbuh dengan baik. Selain itu, rata-rata produksi hijauan rendah dan cukup respon terhadap perbaikan hara tanah. Kualitas hijauan dicerminkan dari seberapa nilai nutrisi hijauan yang terkandung di dalamnya. Hijauan sendiri harus mengandung protein kasar, lemak, serat kasar, bahan ekstrak tanpa nitrogen dan mineral. Protein kasar merupakan nutrisi yang sangat penting bagi ternak. Hijauan yang mengandung protein kasar yang tinggi dimiliki oleh sebagian besar leguminosa. Pemberian pakan ternak bibit sudah barang tentu penting untuk memperhatikan kecukupan nutrisi yang dibutuhkan, terlebih dari unsur hijauan. Dengan kualitas hijauan atau rumput yang ada masih jauh dari apa yang diharapkan, pada akhirnya diberikan tambahan pakan penguat untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya, yang tentu secara ekonomis membutuhkan biaya yang tinggi. Sementara jika melihat potensi hijauan pakan sumber protein atau leguminosa yang ada di sekitar kita cukup tersedia, namun sayang banyak yang belum sepenuhnya dimanfaatkan optimal oleh para peternak, seperti lamtoro, gamal, kaliandra, turi, dan lain-lain. Tanaman-tanaman tersebut cukup banyak tersedia di beberapa daerah di Indonesia, namun belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara baik sebagai sumber protein pakan ternak. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang leguminosa nangka. Nangka adalah nama jenis pohon sekaligus buahnya. Pohon nangka termasuk ke dalam suku Mores. Nama ilmiahnya adalah Artocarpus heterophyllus. Dalam bahasa Inggris, nangka dikenal sebagai jackfruit. Nah, kita akan membahas sedikit tentang deskripsi pohon nangka. Pohon nangka umumnya berukuran sedang, sampai sekitar 20 meter tingginya, walaupun ada yang mencapai 30 meter. Batang bulat silindris sampai berdiameter sekitar 1 meter. Tajuknya padat dan lebat, melebar dan membulat apabila di tempat terbuka. Seluruh bagian tumbuhan mengeluarkan getah putih pekat apabila dilukai. Daun tunggal. Helai daun agak tebal seperti kulit, kaku, bertepi rata, bulat telur terbalik sampai jorong atau memanjang. Daun nangka berbentuk bulat telur lancip, panjangnya sampai 8 cm, mudah rontok dan meninggalkan bekas serupa cincin. Tumbuhan nangka berumah satu atau monoecious. Hewan ruminansia sangat suka makan daun nangka yang masih muda, seperti yang dilihat dari contoh gambar berikut. Adapun kelemahan daun nangka sebagai pakan ternak adalah terdapat ikatan selulosa lignin yang terlalu kuat sehingga mikroba rumen tidak dapat mencerna dengan baik. Degradasi bahan kering daun nangka di rumen umumnya lambat. Laju degradasi pada 8-16 jam adalah 1,31% dan pada inkubasi 24-48 jam adalah 1,10% per jam. Baik, sekarang kita akan membahas sedikit tentang komposisi nutrisi dari daun nangka itu sendiri. Protein kasar 12,73%, lemak kasar 3,65%, serat kasar 23,48%, dan TDN 62,26%. Nah, itu adalah sedikit informasi tentang leguminosa nangka. Jika ada salah kata atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.